Si Mei, dasar pembunuh. Aku ingin kamu membayar dengan nyawamu. Dasar bajingan, kamu adalah pembunuh yang tidak punya hati nurani. Tuan Besar, Anda meninggalkan kami dengan begitu tragis. Apakah Anda sudah meramalkan ini sejak lama? Si Mei yang tidak tahu berterima kasih selalu berakting. Sebuah penampilan yang brilian. Ternyata itu semua demi posisi Presiden Grup C. Yakinlah, putri Anda dan saya, kami tak akan membiarkan perusahaan jatuh meski mempertaruhkan nyawa. Saya rela disebut tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih oleh dunia. Tetapi saya akan membalaskan dendam Anda. Keluarga Si berada dalam kekacauan karena pembagian aset. Namun pada kenyataannya seluruh perusahaan mendukung. Nona sulung keluarga Si lebih banyak. Tak disangka Presiden Si pada akhirnya menyerahkan hak waris kepada putri bungsu keluarga Si. Apakah hanya karena masalah ini, si Mei benar-benar berani melakukan apapun yang tidak bermoral demi kekayaan? Ayah. Menangis setengah hari tanpa setetes air mata. Aktingmu sama sekali tidak profesional. Aku benar-benar bisa mengabaikan ini darimu. Kamu harus diam untukku, agar ayah bisa beristirahat dengan tenang di kuburnya. Si Mei adalah pembunuhnya. Aku sudah menyerahkan video itu kepada polisi. Tunggu saja sampai semuanya terbongkar. Ada apa? Takut meskipun begitu kamu tidak akan lolos dari hukuman. Apakah kamu sengaja mencoba membuat masalah di acara duka? Memegang klip video pengawasan di mana wajah tidak terlihat jelas. Dan kamu sudah ingin menjebakku atas pembunuhan. Nona kedua. Kamu tidak bisa berdiri di hadapan almarhum yang terhormat presidensi dan memfitnah Nona sulung. Yikun, siapa kamu berani menghakimiku seperti itu? Kebencian di dalam keluarga Si. Saya juga tidak ingin menjadikannya bahan tertawaan bagi semua orang. Sekarang setelah Tuan Tua Si meninggal secara tragis, saya tidak membutuhkan apa-apa lagi. Sebelum meninggal, Tuan Tua Si memberitahu saya. Dia ingin memutuskan hubungan dengan si Mei. Dan tidak akan memberinya sepeser pun. Ayahku memberitahumu. Jadi, apakah ada rekaman audio atau video? Kami adalah pasangan tua, berbicara secara pribadi. Mengapa kami merekamnya? Hanya orang-orang seperti Anda yang menyimpan niat jahat, yang begitu tidak masuk akal untuk memikirkan omong kosong seperti itu. Tidak ada bukti. Aku juga bisa mengarang cerita omong kosong. Teman-teman dan kerabat yang terhormat, ayahku memberitahuku ketika dia masih hidup, dia mencurigai Sun Wei dan ibunya diam-diam melakukan hal buruk di belakangnya. Tidak, itu tidak mungkin. Si Mei mustahil tahu. Tuan Tua Si, kalau bukan untuk menemukan pelaku yang menyakitimu, aku kesal tak bisa bersamamu sekarang. Pengacara Liang. Lu Su Liang, kamu akhirnya pulang. Presidensi menyusun surat wasiat selama hidupnya. Bapak Lu adalah satu-satunya notaris. Selanjutnya mohon undang beliau untuk membacakan surat wasiat tersebut. Sungguh penilaian yang buruk. Siapa dia? Dia adalah seorang yatim piatu yang diadopsi oleh presidensi. Saat remaja dia dikirim ke luar negeri untuk pelatihan militer. Tampaknya dia juga memegang saham di Grup C. Saya sekarang akan membacakan surat wasiat Tuan Si. Saham Grup C yang relevan. Dan posisi Presiden Dewan. Semuanya diwariskan kepada putri sulung Si Mei setelah menikah. Adapun properti real estate atas namanya, akan diwariskan bersama oleh putri kedua Si Miaoxin dan Sun Wei. Mewarisi bersama. Tidak mungkin. Mengapa tidak ada penyebutan tentangku? Lu Julian, kamu anak angkat rendahan yang dibesarkan oleh keluarga Si. Beraninya kamu memasukkan surat wasiat. Kamu benar-benar kurang ajar. Paman Si Anda baru saja meninggal. Namun Anda berkolusi dengan pembunuh itu.
untuk mencelakakan perusahaan. Lu Juliang, Anda lebih buruk daripada anjing. Wajar bagi yang tahu tentang aset putrinya. Begitu gelisah, sehingga menyebabkan dia menderita penyakit Parkinson dini. Disiplinkan anjing ini. Nona sulung keluarga si benarkah? Saat ini, aku adalah presiden dewan yang menjabat. Dia adalah orangku. Pria Anda. Teman-teman dan kerabat yang terhormat, aku si Mei Yi dalam 7 hari ke depan akan menikahi Tuan Lu Xuliang. Kami mengundang teman dan kerabat terhormat untuk hadir. Anjing ini, kapan dia menjadi tunangan Anda? Bagaimana bisa saya Ibu Tiri tidak tahu apa-apa tentang ini? Itu baru diputuskan semenit yang lalu. Anggap ini sebagai pengumuman langsungku kepadamu. Ingatlah untuk menyiapkan amplop marah yang sangat besar untukku, Ibu Tiri. Aku keberatan. Hanya melihat kalian berdua sudah jelas. Ini bukanlah hubungan romantis yang normal. Aku melihat kalian berdua jelas-jelas berpura-pura. Si Mei Yi, kamu hanya ingin mengamankan posisi presiden. Dan itulah mengapa kamu menipu semua orang. Nona Si datanglah ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan. Mohon tunggu sebentar. Si Meiko sudah tamat. Kamu membunuh ayah. Tunggu saja sampai kamu masuk penjara. Sayang. Ucapkan selamat tinggal kepada ayah. Nona Si, silakan ikut kami. Adik kecil, aku sedang mengajarkanmu pelajaran terakhir. Nama pelajaran ini adalah: jika kamu tidak pintar, berhentilah pamer. Sayang, jangan terlalu khawatir tentang aku. Pembunuh itu sama sekali tidak boleh. Jika tidak maka. Terima kasih Nona Si karena telah bekerja sama dengan penyelidikan. Nona Muda Sulung, cepat kenakan ini. Nona Muda Sulung, mungkin Anda harus menunggu sebentar. Saya akan pergi membeli sepasang sandal. Asisten Ye, kakimu sepertinya terkilir. Apakah kamu perlu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Tidak perlu. Saya terkilir saat menuruni tangga. Ini hanya masalah kecil. Tunggu aku sebentar. Gerakanmu saat mengenakan sandal sangat terlatih. Ada apa? Setelah belajar di luar negeri selama beberapa tahun, apakah kamu sudah membentuk kebiasaan baik saat berkencan dengan pacar? Aku hanya menebak bahwa kamu akan keluar dari penjara tanpa alas kaki. Belajar di sekolah militer selama beberapa tahun. Lihat betapa mampunya kamu sekarang. Siapa yang menyuruhmu ditangkap oleh polisi? Itu adalah model edisi terbatas global. Pasangan yang paling aku suka. Aku akan membelikanmu sepasang lagi. Apakah kamu juga mencurigaiku? Sekarang, ada banyak bukti yang tidak menguntungkan yang mengarah padamu. Jadi, apakah kamu percaya padaku? Mengapa kamu masih persis sama seperti saat kamu kecil? Aku kira. Setelah beberapa tahun belajar di luar negeri, kamu akan meningkat pesat. Sekarang kamu telah melihat rampasan pertempuranku. Jika kamu memprovokasiku lagi di masa depan, aku akan menggigitmu saat itu. Bagaimana dengan sepatu hak tinggi itu? Aku benar-benar masuk ke ruangan itu. Video sistem pengawasan juga tidak palsu. Tapi aku sungguh. Sekarang kita hanya bisa menunggu hasil diumumkan, dan kemudian melanjutkan. Jadi pada malam insiden itu terjadi, apa sebenarnya yang kamu dan Paman Si bicarakan di ruangan itu? Masalah itu tidak terkait dengan kasus ini. Aku tidak mau mengatakannya. Nona Muda Sulung. Tuan Lu, Anda benar-benar orang yang penuh perhatian. Asisten ya, kamu sudah bekerja keras hari ini. Pulanglah lebih awal. Posisimu di perusahaan tidak akan berubah. Terima kasih Nona Muda Sulung. Nona Muda Sulung, jika Anda membutuhkan apapun, saya Ye Kun terlepas dari hujan angin atau badai. Silakan saja perintahkan saya. Mengapa kalian berdua tidak jalan duluan? The film was translated and narrated by M Media. Aksi.
Lu Suliang, kamu minum alkohol saat mengemudi. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Ketika aku membelikan sandan untukmu, aku disiram oleh seorang pemabuk. Aku tidak minum setetes pun alkohol. Bau alkoholnya sangat kuat. Kemejamu pasti tidak bisa menghindarinya juga. Lepaskan. Jadi kamu ingin aku menyetir tanpa baju? Tidak. Mei, hentikan kekonyolan ini. Berhenti bercanda. Membosankan jika bukan, karena kamu membuat masalah. Aku seharusnya sudah memeriksa perlengkapan pernikahan. Memeriksa barang. Apa? Benar-benar membosankan. Kamu adalah tunanganku. Jadi aku harus memeriksa tubuhmu terlebih dahulu. Kalau tidak, aku akan mengembalikan barangnya. Mengerti? Pulanglah bersamaku malam ini. Bisakah kita lakukan besok? Malam ini, saya perlu menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu. Kalau tidak, itu akan memengaruhi istirahat Anda. Baiklah, kalau begitu. Permainan kejujuran. Selama tahun-tahun di luar negeri itu, berapa banyak gadis yang mengelilingimu? Karena ini adalah permainan kejujuran. Saya harap pertanyaan yang saya ajukan kepada Anda juga harus memberi saya jawaban. Aku tidak akan. Baiklah, mengingat kamulah yang lamar. Kamu tidak punya hak untuk menolak. Aku akan memanjakanmu kali ini. Tapi, jika ada sesuatu yang tidak ingin aku jawab, kamu tidak bisa memaksaku. Baik. Berapa banyak? Saya tidak punya hubungan rahasia apapun. Bahkan setelah meninggalkan militer dan bergabung dengan perusahaan di luar negeri, rekan kerja saat bekerja di perusahaan, saya hanya memilih pria. Jangan bilang kamu suka. Saya suka wanita. Aku tidak bilang kamu suka pria. Sebenarnya mengenai kasus paman, saya akan menilai dan menyelidikinya sendiri. Anda seharusnya tidak terus memikirkan masalah ini dan menekan diri sendiri. Aku tidak. Dan Anda masih bilang tidak. Sejak kecil setiap kali Anda khawatir. Tanda-tandanya sangat jelas. Seseorang mengikuti kita dari belakang. Apakah ada bahaya? Apakah Anda takut? Kamu punya aku mantan prajurit pasukan khusus di sini. Apakah itu kelompok orang yang membunuh ayah? Sudah beberapa tahun sejak saya meninggalkan militer. Bekerja untuk bertahan hidup, saya hampir melupakan segalanya. Sebenarnya saya tidak terlalu hebat dalam berkelahi. Baiklah. Tunggu saya di mobil. Nah, tunggu saja. Apakah saya membuat Anda takut? Kemarilah dan selesaikan ini dengan cepat. Para pelaku semuanya memiliki senjata. Saya baik-baik saja. Ada apa? Apakah wajah saya terluka? Aku melihat kata sandi ponselmu. Itu bagus. Jika Anda ingin memeriksanya nanti, silakan lakukan. Maksudku kata sandi ponselmu. Mengapa 970611? Sama persis dengan hari ulang tahunku. Itu adalah hari ulang tahun Anda. Sejak kecil kamu selalu memaksaku memakai kata sandi itu. Kemudian itu menjadi kebiasaan. Selama itu adalah kata sandi 6 digit. Saya mengaturnya seperti itu. Bahkan kartu bank saya. Kita tidak bertemu selama 7 tahun. Apakah aku memengaruhimu sedalam itu? Pengaruh yang sangat besar ya. Sampai-sampai pada tahun-tahun setelahnya ketika saya bermimpi. Mimpi buruk itu semua berhubungan dengan Anda. Baiklah. Ketika aku kembali, aku akan mengganti namaku menjadi mimpi buruk Lu Xuliang. Mei.
Lu Xiuliang. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Mengapa Anda mengatakan itu? Aku melihat perilakumu sangat tidak biasa. Di pemakaman aku menciummu. Kamu membeku dan bahkan tersipu. Sekarang, kamu berani memegang tanganku. Terlebih lagi mengenai pernikahan mendadak ini. Kamu bertindak sepenuhnya normal. Sangat normal seolah-olah kita sudah saling mencintai selama bertahun-tahun. Dan semuanya berjalan alami dan lancar. Hei! Sungguh sulit dibayangkan. Kamu dulunya adalah orang yang pendiam, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun selama setengah hari. Jadi kita sudah bertunangan. Saya ingin memeluk Anda. Mencium Anda, apakah saya masih perlu mengantre? Apakah kamu seekor anjing? Ciuman itu seperti menggerogoti. Saya minta maaf. Saya sedikit tegang barusan. Tapi saya janji lain kali saya pasti akan melakukannya. Jangan menakutiku lagi. Lepaskan. Terus lepaskan. Kamu bawa alkohol sepenuhnya, mengapa kamu tidak mandi dulu? Aku akan menunggumu di tempat tidur. Anda pasti sangat lelah hari ini. Selamat malam. Kirim pengasuh untuk menjaga nyonya muda. Benar satu hal lagi, segera kirimkan saya pakaian ganti. Aku dengar. Orang tua itu ingin mengirimmu belajar di sekolah militer luar negeri. Ketika kamu pergi, apakah kamu akan merindukanku? Itu seperti panci tertutup rapat untuk menyeduh obat Tiongkok. Butuh setengah hari untuk menggembungkan satu jujub. Katakan, Saya akan merindukan Anda. kalau begitu aku juga akan merindukanmu. Aku juga akan ingat untuk menulis surat kepadamu. Nona muda tertua, apakah Anda bertengkar dengan Pamansi dan kabur dari rumah lagi? Benar. Mereka adalah keluarga yang terdiri dari 3 orang. Bahagia dan harmonis, adapun aku orang luar ini. Aku telah kehilangan tempatku. Pembohong. Surat-surat. Saya belum menerima satu pun. The film was translated and narrated by M Media. Ternyata ketika istri saya bekerja, dia terlihat sekeran ini. Apakah kamu sudah bangun? Mengapa Anda tidak membangunkan saya? Kamu belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu baru-baru ini. Aku tidak tega. Aku akan pergi ke perusahaan dulu. Setumpuk pekerjaan menungguku untuk diselesaikan. Anda lihat betapa berbahayanya tadi malam. Mulai sekarang, Anda harus selalu membawa pengawal Anda bersama saya. Jangan.
Hari ini adalah hari pertamaku menjabat. Aku akan menanganinya sendiri. Kalau begitu saya akan menjemput Anda setelah bekerja. Begitu pengertian. Ayo duduklah. Ada beberapa hal yang perlu aku instruksikan kepadamu mengenai insiden tadi malam. Ingatlah untuk menyewa lebih banyak pengawal. Apakah Anda mengatakan Anda tidak percaya bahwa saya bisa melindungi Anda dengan baik? Kita adalah warga negara yang taat hukum. Tidak perlu menjadi pahlawan. Mengerti? Selain itu, untuk menghadapi tikus-tikus kecil yang berbahaya itu, tidak perlu menyia-nyiakan bakat. Benar pahlawan hebat. Baiklah. Aku pergi sekarang. Sampai jumpa. Mei, saya menunggu Anda di bawah. Saya ada rapat nanti. Jika Anda tiba tunggu saya di kantor dulu. Kantor presiden didekorasi dengan cukup bagus, bukan? Aku tidak melihat dengan cermat pada pemakaman hari itu. Ternyata anak ini sangat lisik. Nona muda kedua. Kakak Juliang, jangan sungkan. Kamu duduk juga. Nona muda kedua, silakan bicara terus terang. Kakak Juliang. Saham grup C di tanganmu. Bagaimana rencanamu untuk menanganinya? Biarkan saja seperti adanya. Seragam sekolah militer asing. Apakah seperti ini penampilannya? Kakak Juliang. Apakah kamu membenciku sekarang? Apakah kamu lupa ketika kita masih muda, kamu lebih dekat denganku daripada dengan adikku? Bukan itu masalahnya. Nona muda kedua, tolong hargai dirimu sendiri jika ada waktu berikutnya. Lain kali. Seike, lepaskan kakimu dariku. Kalau tidak, saya akan pegang kakimu dan membuatmu berlutut dan menyikat mangkuk toilet. Inilah kenyataannya. Si Mei, meski kuprovokasi, kamu tetap tak berani melanggar aturan. Kau berani menyentuh pria saya di wilayah saya, dan kau masih berharap saya mengikuti aturan. Kakak Juliang, kamu sudah lama di luar negeri, jadi kamu tidak akan tahu. Si Mei, dia vulgar dan kejam. Dia dibenci oleh semua pria di kalangan atas. Janjinya untuk menjadikanmu suaminya adalah menggali kuburan untukmu. Kamu sama sekali tidak boleh jatuh ke dalam perangkapnya. Si Mei, biar ku beritahu. Juliang telah setuju untuk meninggalkanmu dan menikahiku. Istri. Akting nona muda kedua terlalu mengesankan. Bahkan saya tertipu. Lu Juliang, kamu bahkan belum masuk pintu. Dan kamu sudah memanggilnya istri dengan begitu lancar. Dia memanfaatkanmu, tidakkah kamu mengerti? Baru saja seseorang mengaku sebagai konsultan di lantai bawah memberikan ini kepada saya. Anda bisa menelepon dan bertanya kepada mereka. Apakah mereka membutuhkan kursus pelatihan? Si Mei, kamu benar-benar menjijikkan. Mengincar hal rendahan dari keluarga si ini. Siapa yang kau sebut rendahan? Mei, si Miao Xing baru saja berbicara omong kosong. Tolong jangan salah paham, oke? Si Miosin bertanya padamu tentang kode berpakaian sekolah militer. Mengapa kamu tidak menjawab? Mengapa saya harus menjawab? Apakah kamu berencana memberinya saham? Tentu saja tidak. Mengapa Anda tiba-tiba menanyakan hal ini? Jangan khawatir. Saya pasti akan menjauh darinya mulai sekarang. Berpakaian begitu indah. Untuk siapa ini? Apakah ini tidak terlihat bagus? Saya pikir Anda akan menyukainya. Saya tidak suka. Terlihat seperti kupu-kupu norak. Baiklah, kalau begitu. Saya tidak akan memakainya lagi. Tolong.
Oke, Jadi kamu tahu kamu membuatku marah. Kalau begitu cari cara untuk membujuk saya. Mei, saya salah. Saya tidak akan pernah berani membuat Anda marah lagi. Saya bersumpah. Saya bisa memakainya untuk kamu lihat di rumah. Oke, Bunuh dia untukku. Bocah, aku akhirnya menangkapmu. Saudara-saudara serbu. Mengapa sekelompok orang lain muncul? saya yang mengaturnya. Apakah kamu yang mengaturnya? Mereka begitu tangguh pasti sangat mahal. Berapa harganya saya akan transfer uangnya padamu. Saya tidak butuh uang. Lalu apa yang kamu inginkan? Bagaimana kalau kita mendaftarkan pernikahan kita hari ini? Kita harus mendaftar cepat atau lambat. Sebenarnya, hari itu di rumah duka. Itu karena saya tidak memikirkan semuanya dengan matang. Kamu juga bisa memilih untuk tidak menikahi saya. Apa yang kamu lakukan? Bagaimanapun juga Anda adalah seorang pebisnis wanita. Mengapa Anda menarik kembali kata-kata Anda seperti itu? Kamu sudah melihatnya sendiri. Fakta bahwa saya diburu setiap hari sangat merepotkan. Lagi pula si Miaosin tidak salah. Saya vulgar dan brutal. Mengapa kamu tidak memikirkannya lagi? Saya mencintaimu. Sialan. Saya menyatakan cinta tanpa persiapan lagi. Mei, apakah Anda merasa ini sama sekali tidak romantis? Apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Anda baru saja mengatakan Anda vulgar dan brutal. Saya rasa tidak. Sejak kecil setiap kali aku dipermalukan. Andalah yang maju membantu menyelesaikannya. Anda adalah pahlawan saya. Kalau begitu terima kasih. Jadi haruskah kita pergi ke kantor urusan sipil sekarang? Setuju. Ayo pergi. Kakak ipar, sekuritas Cheng yang telah diatur dengan baik. Mereka akan melelahkan si Mei Yi sampai dia ambruk. Hanya saja, pihak Huanzu terlalu sombong. Mereka tidak boleh dilibatkan. Hanya seorang Wanzu kecil namun begitu sombong. Ibuku dan wakil presiden Bank Investasi Mingyue sudah menyelesaikan penandatanganan. Kakak ipar, langkah ini terlalu kejam. Menarik kayu bakar dari bawah kuali ikan busuk si Mei Yi ini. Akan sulit untuk bangkit lagi. Ikan busuk apa? Dia sudah menjadi ikan mati. Yikun, pembunuh bayaran The sampah film was macam apa yang Anda sewa? translated and 2 kali narrated by berturut-turut. M-Media. Mereka gagal mengambil nyawa jalang itu. Itu semua ulah Lu Julian, dia merusak hal baik itu. Nona muda kedua. Pemuda itu sudah tergila-gila padaku sejak kecil. Kemarin dia bahkan menggodaku. Aku nona muda karena menghargai penampilannya yang tampan. Mungkin akan bermain-main dengannya sedikit. Kakak Juliang, aku sangat merindukanmu sampai hatiku sakit. Apakah kamu merindukanku? Presidensi saya lupa membisukan diri. Hal itu tidak akan terjadi lagi lain kali. Sulausa. Mei, saya akan menjawab telepon, dan kemudian saya akan kembali kepada Anda. Tuan Lu, masalah yang Anda minta saya selidiki. Sekarang sudah ada kabar. Siapa yang memberi perintah?
Kita harus mendapatkan informasi darinya, bagaimanapun caranya. Itu dilakukan oleh Redsnack di luar negeri. Mulut besi tidak akan bicara. Jika memang begitu, kalau begitu mari kita usir mereka. Katakan pada mereka, inilah akhir yang pantas mereka dapatkan. Kakak Juliang, mengapa kamu memblokir WeChat-ku? Nona muda kedua, saya telah resmi mendaftarkan pernikahan saya dengan Mei Yi. Tolong hargai diri Anda sendiri. Kamu bahkan tidak punya cincin kawin. Si Mei Yi tentu saja tidak kekurangan uang. Kakak Juliang, kamu benar-benar menyedihkan. Menyedihkan. Saat ini saya adalah pria paling bahagia di dunia ini. Aku punya bukti kuat bahwa si Mei Yi membunuh ayahnya. Apakah kamu mau melihatnya? Di mana buktinya? Jangan terburu-buru. Kakak ipar, bisakah kita diam-diam berselingkuh di belakangnya? Saya minta maaf. Saya tidak memiliki selera yang begitu vulgar. Katakan saja langsung apa yang Anda inginkan. Aku ingin semua saham grup C yang ada di tanganmu. Tentu saja. Setelah kamu memberikan semua saham itu kepadaku, aku akan membantumu menjadi parasit di kalangan masyarakat kelas atas. Itu benar-benar menjijikkan. Mulai sekarang sebaiknya Anda menjauhi saya. Saya merasa jijik secara fisiologis terhadap Anda. Kapan lelang perhiasan yang Anda sebutkan kepada saya terakhir kali? Bagaimana dengan cincin berlian paling mahal itu? Benar saya berencana untuk hadir. Ikutlah denganku ke rapat Dewan Direksi. Kebetulan saya juga punya hadiah yang ingin saya berikan kepada Anda. Hadiah? Hadiah macam apa itu? Kami sudah menerima sertifikat. Tuan Lu silakan duduk di sini. Mengingat senioritas Presiden Lu, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi atasan. Kalau begitu saya ingin bertanya, berdasarkan apa senioritas itu? Membandingkan saham. Kalau begitu Anda harus duduk di luar pintu. Jumlah kecil saham yang Anda miliki itu hanya pantas untuk mendapatkan keuntungan. Saya memegang 4,3% saham perusahaan. Tunjukkan rasa hormat. Kalau tidak, jangan salahkan saya. 4,3% bahkan tidak ada harganya. Dengar apa yang kamu banggakan di sini. Lu Julian, jangan kira saya belum menyelidiki latar belakang Anda. Anda hanya memegang 1,8% saham perusahaan. 1,8%. Siapa yang mengatakan itu? Silakan masuk. Nona si ini adalah perjanjian pengalihan bahwa Tuan Lu telah memberikan semua saham grup si atas namanya kepadamu. Mohon dilihat. Sayang, ini adalah hadiah yang saya berikan kepada Anda. Ini hanya tanda kecil ketulusan saya, tidak ada yang signifikan. Tanda ketulusan yang kecil. Datang ke sini hanya untuk ditertawakan oleh semua orang. Permisi, bolehkah saya menyela sebentar? Tuan Lu Xiuliang, jumlah saham yang dimiliki di grup C bukanlah 1,8% dari saham, melainkan 21,8%. Apel. Asisten Y. Kosongkan kursi pemegang saham minoritas ini. Hari ini mari kita ikuti saja sarannya. Atur tempat duduk berdasarkan rasio saham. Suruh dia berdiri di luar pintu dan mendengarkan sebentar. Ya. Sekarang bagaimana? Saya di sini untuk memberikan nasihat kepada Anda semua. Beberapa orang merasa bahwa istri saya masih muda. Setelah mengambil posisi Presiden Dewan dan langsung menindasnya. Harap pertimbangkan bahwa mulai sekarang, orang yang memegang saham terbanyak, orang itu adalah orang yang memutuskan segalanya di grup C. Ketika pria ini menunjukkan dominasinya, benar-benar tampan. Rapat ditunda. Orang yang membeli sepatu itu adalah asisten Nona Si Ye-kun. Apakah kamu sudah bangun?
Musim dingin telah tiba, dinginnya menusuk tulang. Kamu lupa memakai kaos kaki lagi kan? Kamu keluar untuk apa? Polisi menelepon. Mengatakan bahwa kamera pengawas memiliki petunjuk baru. Petunjuk apa? Polisi menyelidiki dan menemukan ukuran sepatu pelaku adalah ukuran 43. Seorang pria. Itu Ye-kun. Ye-kun. Dia tahu tentang sepatu hak tinggi edisi terbatas Anda dan sengaja membeli sepasang barang palsu kelas A. Tepatnya bermaksud untuk menjebak Anda. Apakah Anda masih ingat bahwa dia mengalami cedera keseleo pada kakinya? Pantas saja dalam klip video pengawasan itu, gaya berjalan pelaku bermasalah. Asisten Ye, kakimu tampaknya terkilir. Apakah kamu perlu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Tidak perlu. Saya hanya terkilit saat menuruni tangga. Ini masalah kecil. Aku tidak pernah mencurigainya. Sebenarnya, Sun Wei adalah dalangnya. Sun Wei. Mantan suami Sun Wei dan Ye-kun adalah kerabat jauh. Oleh karena itu Sun Wei menikahi Paman Si. Sebelum menceraikan mantan suaminya, melakukan tindak pidana bigami. Oleh karena itu sesuai dengan hukum waris, dia dan Si Miaoxian tidak akan menerima sepeser pun. Itulah mengapa mereka membuat metode ini. Ingin agar ini benar-benar rahasia, untuk menipu Paman Si agar menyerahkan aset keluarganya. Ayahmu memperlakukan mereka dengan sangat baik. Mengapa mereka? Jangan khawatir lagi. Saya telah menyerahkan semua bukti kepada polisi. Mereka pasti sudah memasang jebakan. Berhentilah memikirkannya, oke? Sayang. Tidur bersamaku sebentar lagi. Aku ada rapat tingkat tinggi hari ini. Yang sangat penting. Kamu tidak perlu mengikutiku. Jika rapat ini tidak akan menyelesaikan banyak masalah untuk grup ITI. Aku benar-benar ingin terus tidur bersamamu. Aku belum pernah memakai identitas asliku untuk membantunya. Kalau begitu mari kita lakukan kali ini. Bukankah kamu bilang kamu sedang tidur? Tidurlah. Presiden jika kakak ipar Anda dan saya adalah teman sekelas. Anda harus memperhatikan masalah ini. Mayor ini tidak seperti eksekutif lainnya. Dia sepenuhnya dikendalikan oleh keluarga Mayor. Saya juga harus mendengarkan bos. Presiden Ji, putri saya sedang belajar seni di luar negeri. Saya dengar hobi Anda adalah mengoleksi lukisan cat minyak Renaissance. Hari ini saya secara khusus meminta putri saya datang ke sini untuk belajar dari pengalaman Anda. Presiden Ji. Saya sudah tiba. Lanjutkan saja semuanya sesuai rencana. The film was translated and Sayang. narrated by M. Media. Apa yang bisa dilihat dari dua monster tua yang penuh kebencian itu? Anda abaikan saja mereka. Mengapa kamu datang ke sini? Saya merindukanmu. Kedua lalat itu terus berputar-putar di sekitar manajer senior Mayor. Membuatku tidak mungkin pergi dan memulai percakapan. Mau berkenalan? Ayah saya akan mengajak Anda untuk menyapa. Tuan-tuan, apa yang sedang Anda bicarakan? Lu Julian, kamu benar-benar hama yang gigih. Anjing sepertimu muncul di mana-mana. Tua, siapa nama Anda yang terhormat? Jangan pergi, dia adalah mantan putra angkat Pak Tua Si kita. Sekarang dia juga suami si Mei Yi. Dia hanyalah orang rendahan. Jaga bahasamu. Si Mei Yi, kamu mungkin tidak mengenal Presiden Ji ini kan? Presiden Ji ini adalah wakil presiden Bank Investasi Mingyue. Dia juga teman baik ibuku. Kamu dan anjingmu. Tunggu saja sampai kalian tidak punya apa-apa. Presiden Ji telah setuju untuk melakukan short sale grup C. Jual singkat grup C. Saya tidak salah dengarkan. Bagaimana menurutmu sekarang kamu takutkan? Nah, kemarilah. Bos, bukankah Anda pergi perjalanan bisnis ke New York? Maaf Presiden Lu, saya terlambat. Bos? Siapa pria ini?
Pria ini adalah presiden keluarga Mayer. Tuan Mayer. Nama keluarga Tionghoanya adalah Lu. Tuan Lu. Rentua. Wanita muda ini berkata, bawahan Anda karyawan saya. Sedang bersiap untuk membahayakan aset profesional istri saya. Apakah itu benar? Tidak sama sekali tidak Tuan Lu. Mereka dan saya pada dasarnya adalah orang asing. Kalian semua telah ditipu olehnya. Lu Juliang, kamu hanyalah anjing keluarga Si. Bagaimana mungkin kamu menjadi pewaris keluarga Mayer? Rentua saya ingat bahwa gala ini juga disponsori oleh kita bukan? Itu benar. Kalian berdua silakan. Mei. Mei. Saya tidak pernah berpikir untuk menipu Anda. Sebenarnya saya takut. Saya takut bahwa setelah Anda mengetahui identitas saya, kamu tidak akan menginginkanku lagi. Kamu pernah mengatakan bahwa kamu tidak ingin kalah dari orang lain dan akan merasa minder. Itu tidak akan terjadi. Apa yang kumiliki adalah milikmu. Kita akan tetap seperti sebelumnya. Tidak akan ada perubahan apapun, termasuk perasaanku padamu. Itu tidak akan pernah berubah. Aku bersumpah. Istri. Sekarang kita berdua. Pasangan sah yang mendaftarkan pernikahan kita. Jika kamu masih ingin menyesalinya, itu akan sia-sia. Tolong maafkan aku. Oke. Kamu tahu bahwa aku sangat galak. Jika kamu berani menentang takdir dan menginjak-injakku di masa depan, aku sama sekali tidak akan memaafkanmu. Aku tidak akan. Istriku tersayang. Kamu yang terbaik, aku sangat menyukaimu. Ibu katakan padaku, apakah Yikun itu kabur? Dia tidak akan berani. Sun Wei Si Miao Xin. Kalian berdua dicurigai melakukan pembunuhan dan pencurian. Polisi secara resmi menangkap kalian berdua sebagai tersangka. Mustahil kami tidak membunuh siapapun. Ye Kun telah sepenuhnya ditundukkan. Bawa mereka pergi. Kami tidak membunuh siapapun. Kami tidak. Mengerti. Polisi telah menangkap Sun Wei dan putrinya. Aku telah mendekripsi akun luar negeri Si Miao Xin. Ditemukan bukti dia menyewa pembunuh bayaran. Aku khawatir mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka di sana. Suami. Mulai sekarang, kamu adalah satu-satunya kerabat yang kumiliki. Gadis bodoh. Kerabatku juga kerabatmu. Kakek masih menunggumu untuk mengunjunginya. Itu benar. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu kakek. Hadiah pertemuan apa yang harus kubawa? Selama itu adalah sesuatu yang kamu beli. Tidak peduli apapun itu, kakek akan menyukainya. Istri. Kamu adalah hadiah paling indah yang dianugerahkan surga kepadaku. Dan aku adalah orang yang diutus surga untuk melindungimu. Tanggung jawabku justru ini. Untuk mengenalimu, untuk mencintaimu. Untuk melindungimu. Tidak pernah meninggalkan.